Beyond Time, bab 438-439. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suking diam-diam memperhatikan Kapten pergi. Meskipun dia tidak yakin tentang detail rencana besar Kapten selanjutnya, dia yakin dia mengetahui gagasan umumnya. Dan itu membawanya pada kesimpulan bahwa ini tidak akan menjadi pekerjaan yang cepat. Oleh karena itu, ia meminta cuti dari jabatannya, berlaku segera. Selama 3 hari berikutnya, ia menghabiskan waktu di ibu kota kabupaten untuk berbelanja berbagai barang yang dibutuhkannya. Setelah semua belanja selesai, ia menghabiskan waktu di paviliun pedangnya mempelajari mata Netsade yang diberikan Ghost Hand kepadanya. Itu adalah benda yang benar-benar ajaib yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan psikis. Dan ketika ia memanfaatkan kekuatan istana surgawi bulan ungu miliknya, ia dapat memurnikannya, menyebabkan benda itu berubah dengan cara yang tidak biasa. 3 hari itu berlalu begitu cepat. Langit malam di atas ibu kota kabupaten tampak berbeda selama 3 hari itu, mungkin karena perubahan musim. Alih-alih berwarna kuning pekat, langit malam berubah menjadi merah tua. Warna itu menyebar dan menutupi segalanya, membuatnya merah terang seperti darah. Sulit untuk mengatakan apakah itu pertanda baik atau buruk. Langit tetap sama selama 3 hari itu. Di hari terakhir, Suking berdiri di paviliun pedangnya memandang ke langit, dan perasaan aneh menyelimutinya. Itu adalah perasaan gelisah yang tiba-tiba. Dia segera menepisnya. Matanya berkedip curiga. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, dan setelah beberapa pertimbangan, dia hanya bisa menyimpulkan bahwa itu ada hubungannya dengan naga biru kehijauan esensi hidupnya. Saat dia memikirkannya, seseorang mendekat di tengah senja yang merah. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Kapten. Ia tampak sangat gembira saat bergegas mendekat. Setelah melihat Suking, ia terkekeh dan melakukan gerakan mantra untuk memasang formasi sihir. Kemudian ia meminta Suking untuk mengaktifkan formasi paviliun pedang juga, memastikan bahwa mereka memiliki privasi yang lengkap dan mutlak. Semuanya sudah siap, King kecil. Kali ini hanya kita berdua. Tidak ada orang lain. Awalnya aku ingin Ningyan ikut, tapi begitu bocah itu lulus penilaiannya, dia menghilang. Aku mencarinya kemana-mana tapi tidak bisa menemukannya. Aku penasaran apakah dia menyadari aku ingin menggunakannya sebagai tameng hidup. Sang kapten menghela napas panjang seolah-olah ia melihat seekor merpati panggang tiba-tiba terbang ke malam hari. Suking sebenarnya terkejut dengan perkembangan tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, apakah akan ada perubahan sekarang karena dia tidak ikut? Ini pasti akan mengubah segalanya, jawab kapten, matanya berbinar. Untungnya, kau memberiku slip giok Netsade itu, jadi, tidak akan menjadi masalah besar jika kita tidak memiliki Ningyan. Kali ini, King kecil, kita tidak akan terburu-buru melakukan sesuatu secara impulsif. Kita harus mengandalkan kecerdasan kita. Dan itu karena aku akan membawamu ke wilayah Holytide. Suking berpikir sejenak, dan kita akan masuk dengan menyamar sebagai Netsades. Sang kapten tertawa terbahak-bahak. Alisnya bergerak-gerak naik turun. Kau satu-satunya orang yang benar-benar mengerti aku, King kecil. Kau benar sekali. Kita akan menyamar sebagai Netsades dan menyelinap ke wilayah Holytide. Pikirkanlah, para Holytide diperbudak oleh Netsades. Jika kita menyamar sebagai tuan mereka, maka pada dasarnya kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Suking mengangguk. Tentu saja, ada banyak detail yang perlu ditangani, tetapi kapten secara alami terampil dalam penyamaran, jadi Suking tidak khawatir tentang semua itu. Dengan mempertimbangkan gambaran umum tentang apa yang akan mereka lakukan, dia yakin mereka bisa berhasil. Apa maksudmu dengan wilayah Holytide? Tanya Suking. Di mana tepatnya? Wilayah Gurun Timur, jawab kapten, dengan suara rendah. Ada 14 wilayah di kawasan Holytide. Wilayah Gurun Timur sebenarnya berbatasan dengan wilayah penyegelan laut, dan di dalamnya terdapat daerah yang sangat aneh bernama 10 usus sang abadi sejati. Mata Suking sedikit menyipit. Dia tidak banyak tahu tentang Holytides, tetapi nama itu terdengar sangat aneh, dan tidak memberinya perasaan yang baik. Melihat ekspresi wajah Suking, kapten melanjutkan, nama yang aneh,
kan? 10 usus dewa sejati. Nama itu merujuk pada pohon dengan 10 batang yang menyerupai usus saat mereka berliku-liku menjulang ke langit. Pohon 10 usus sebenarnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Sebelum kedatangan wajah dewa yang hancur, pohon ini tumbuh menutupi lebih dari setengah wilayah tersebut dan disembah oleh spesies yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang mengatakan bahwa, pada masa itu, semua mata tertuju pada cabang-cabang pohon yang dihiasi dengan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya dikorbankan kepadanya. Konon, pengorbanan semacam itu akan membawa berkah, dan bahkan Kaisar kuno Dark Serenity pun tidak melakukan apapun untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Dan itu karena ada legenda lain yang terkait dengan 10 usus sang abadi sejati. Mata sang kapten bersinar terang. Legenda mengatakan bahwa pohon 10 usus adalah perwujudan dari anggota terakhir spesies Woe Immortal yang, bertahun-tahun yang lalu, benar-benar menjadi abadi. Mata Su King menyipit. Kapten mengeluarkan sebuah apel dan sebuah buah persik. Setelah melemparkan apel ke Su King, dia menggigit buah persik dan melanjutkan, spesies Woe Immortal itu misterius dan tak terduga. Mereka percaya bahwa isi perut seperti roda yang merupakan bagian integral dari kekuatan hidup seseorang. Mereka memandang isi perut sebagai sumber dari segala sesuatu. Bagi mereka, kenaikan ke tingkat keabadian melibatkan pembedahan tubuh seseorang dan menggunakannya sebagai wahana untuk menjadi abadi. Dengan mengekstrak isi perut roh mereka dan menanamnya ke dalam tanah, mereka dapat menyerap nutrisi dari dunia itu sendiri. Menurut cerita, dewa kesengsaraan yang satu ini berhasil menjadi satu-satunya dewa abadi sejati di daratan kuno yang terhormat. Adapun pohon 10 usus, itu adalah tubuh asli dewa abadi tersebut. Namun, ketika wajah dewa yang hancur tiba, dewa abadi itu dipenjara dan masih tertidur. Jadi seperti itulah sosok immortal sejati. Tanya Su King. Deskripsi kapten jelas tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan tentang sosok immortal. Kau tak pernah menyangka akan seperti ini, kan? Kata kapten, tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Dia menggigit buah persiknya lagi. Tapi ya, begitulah sifat para immortal sejati, King kecil. Kau tahu, kau belum cukup tahu tentang dunia tempat kita tinggal. Nanti, kau benar-benar perlu belajar satu atau dua hal dari kakak sulungmu. Su King memikirkannya dan sampai pada kesimpulan bahwa apa yang dikatakan kapten itu benar, jadi dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan ekspresi yang lebih senang dari sebelumnya, kapten melanjutkan dengan tenang. Menurutmu seperti apa makhluk abadi itu? Kita manusia menggunakan berbagai ungkapan untuk menggambarkan mereka, seperti sikap makhluk transenden, melampaui dunia dan melampaui manusia fana, sebebas angin dan kabut. Petik 2. Namun kenyataannya, spesies yang berbeda memiliki pemahaman yang berbeda tentang makhluk abadi. Para Woe Immortals menganggap 10 isi perut itu sebagai makhluk abadi. Dan spesies non-manusia lainnya memiliki mitos dan legenda mereka sendiri yang menggambarkan seperti apa makhluk abadi itu. Di masa depan, kita akan melakukan perjalanan ke berbagai tempat menarik dengan kisah-kisah aneh mereka sendiri. Sungguh dunia yang menyenangkan dan menarik. Sang kapten tersenyum. Su King merasa sedikit linglung. Di sekeliling pohon 10 usus terdapat hutan rimba yang tak berujung. Dan kesanalah kita akan pergi. Setiap 100 tahun, hutan rimba itu menghasilkan panen besar, buah dao abadi sejati. Seperti yang bisa Anda bayangkan, buah-buahan itu memiliki penampilan yang sangat menjijikkan. Bentuknya seperti mata, terlebih lagi, kau tidak bisa memakannya. Jika kau melakukannya, kau akan menjadi gila dan mengembangkan kepribadian ganda. Maksudku, bahkan orang-orang dari masyarakat abadi arbiter tertinggi, yang tekniknya mengharuskan mereka memiliki kepribadian ganda, tidak akan berani memakannya. Meskipun begitu, buah dao abadi sejati adalah material langka yang dapat digunakan dalam penempaan peralatan. Buah ini dapat digunakan untuk membuat berbagai macam perangkat dan harta karun magis. Buah ini sangat hebat, dan seperti yang bisa Anda bayangkan, sangat berharga. Karena embargo perdagangan resmi dengan Holytides, ibu kota kabupaten sering mengeluarkan misi untuk mendapatkan buah dao tersebut. Dan tebak apa? Satu buah saja bernilai 10.000 kredit militer. Jika kita bisa mendapatkan beberapa ratus buah dao, maka kita akan memiliki beberapa juta kredit militer, kan? Dan dengan demikian, King kecil, kita melihat betapa luar biasanya kakak sulungmu.
Aku telah menyelidiki di cabang audit kredit untuk waktu yang lama sebelum menemukan peluang yang sangat menguntungkan ini. Tentu saja, buah dao hanyalah tujuan pertama dari misi ini. Akan ada lebih banyak lagi nanti. Sambil menyeringai puas, Kapten menghabiskan buah persiknya, lalu mengambil satu lagi. Dia menggigitnya. Suking secara naluriah memasang ekspresi kagum di wajahnya, tetapi matanya berkedip dengan tatapan berpikir. Adikku, bisakah kau sedikit lebih tulus? Ekspresi wajahmu terlalu dipaksakan. Perlu kuberi pelajaran. Suking mengangguk, lalu membuka matanya lebar-lebar hingga tampak tak percaya. Kakak sulung, apakah 10 urat dewa sejati memiliki sesuatu yang berbahaya selain pohon itu sendiri? Lagi pula, mengingat betapa berharganya buah-buahan dao itu, bukankah Holitides juga akan memanennya? Kapten agak kesulitan menerima ekspresi wajah baru Suking, tetapi akhirnya ia menerimanya. Sambil terus memakan buah persiknya, ia melanjutkan penjelasannya tentang rencananya. 10 usus sang abadi sejati adalah tempat yang pada dasarnya berbahaya. Namun, bagaimanapun juga, dia sedang tidur. Hutan yang mengelilingi pohon 10 usus telah menumbuhkan buah dao selama bertahun-tahun, dan sebagai hasilnya, sejumlah negara kota telah muncul di sana. Negara kota itu semuanya menyatakan kesetiaan kepada salah satu dari 4 dinasti kerajaan besar di wilayah Holitide. Setiap kali buah dao matang, negara kota tersebut bertanggung jawab untuk memanennya dan mempersembahkannya sebagai upeti kepada dinasti-dinasti tersebut. Tentu saja akan ada bahaya di sana. Tetapi karena kita akan berada di sana sebagai Knight Sades, maka selama kita berhati-hati, kita tidak akan menemui masalah. Sang kapten menjilat bibirnya sementara matanya berbinar-binar dengan tatapan gila. Saya rasa pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana kita akan sampai ke sana, kata Suking. Kita tidak bisa begitu saja muncul sebagai Knight Sades. Itu akan terlalu mencurigakan. Kapten itu rupanya sudah merencanakan bagian pekerjaan tersebut sebelumnya. Ketika buah dao matang, mereka perlu dibuahi dengan benda khusus yang disebut batu induk awan. Batu induk awan sangat umum di tempat lain, tetapi coba tebak di mana mereka tumbuh dalam jumlah besar. Di Prefektur Fajar, Kabupaten Penyegelan Laut. Setiap kali panen buah dao mendekat, kafilah Holitide akan menyelinap masuk untuk menyelundupkan batu Cloud Mother. Dan meskipun secara teknis ada embargo perdagangan dengan Holitide, seperti yang kita semua tahu, klan Yao sebenarnya pro-Holitide. Seluruh peristiwa ini merupakan sumber pendapatan besar bagi klan Yao. Kapten itu menatap Suking. Mengerti maksudku, King kecil. Mata Suking bersinar dengan cahaya aneh. Kita akan menggunakan salah satu kafilah itu untuk membawa kita ke wilayah Holitide. Kapten itu tertawa terbahak-bahak. Tepat sekali. Aku sudah merencanakannya sampai detail terkecil. Itulah mengapa aku meminta rekaman Knight Sade itu darimu. Dengan rekaman itu, aku yakin bisa menyamarkan kita dengan sempurna. Meskipun bukan pengetahuan umum bahwa Istana Sword Sage menangkap beberapa Knight Sade, aku diam-diam membocorkan informasi tersebut kepada kafilah yang akan kita targetkan. Mereka mengetahui situasi umumnya, meskipun mereka tidak tahu berapa banyak Knight Sade yang ditangkap. Oleh karena itu, kita harus mengadakan sedikit pertunjukan. Dan untuk melakukan itu, kita membutuhkan bantuan beberapa pendekar pedang. Kau dekat dengan Kong Xianglong, kan? Mungkin dia bisa mengatasinya. Suking mempertimbangkannya, lalu mengangguk. Baiklah, semuanya sudah siap. Kita akan berangkat besok. Sang kapten menarik napas dalam-dalam, dan matanya berbinar penuh antisipasi. Menelan sisa buah persiknya, dia berkata, kita akan menjadi kaya, King kecil. Dan kita tidak akan menghadapi situasi berbahaya apapun. Kita akan memasuki skenario ini dengan menyamar sebagai para tuan. Suking sepenuhnya mengerti. Pekerjaan itu akan sangat berbahaya. Meskipun begitu, dia sudah siap. Selain itu, ada sejumlah besar kredit militer yang bisa didapatkan, dan itu membuat matanya berbinar-binar karena antisipasi. Satu hal yang tidak ditanyakan Suking adalah bagaimana mereka akan kembali ke ibu kota kabupaten setelah pekerjaan selesai. Meskipun begitu, dia dan kapten sudah cukup sering bekerja sama dalam berbagai pekerjaan sehingga dia tidak khawatir tentang detail seperti itu. Kemungkinan besar, itu akan bergantung pada keberuntungan. Setelah mengantar kapten pergi, Suking mengeluarkan slip giok transmisinya dan mengirim pesan suara kepada Kong Xianglong. Setelah menjelaskan situasinya, dia meminta bantuan.
Kong Xianglong tertawa terbahak-bahak, menyamar sebagai Night Sade. Itu cerdas. Bagaimana kalau aku bergabung? Su King ragu-ragu. Baiklah, aku dan kakak sulungku. Oh, mengerti. Baiklah, mungkin aku tidak akan bergabung denganmu. Su King, aku tahu kau tidak ingin mendengar ini, tapi aku benar-benar perlu mengingatkanmu untuk berhati-hati di dekat kakak sulungmu itu. Cahaya 1 meternya itu sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai tertipu olehnya. Su King tersenyum getir, lalu melanjutkan bertukar beberapa pesan lagi dengan Kong Xianglong, yang diakhiri dengan kesepakatan untuk bertemu pagi-pagi sekali. Melihat waktu sudah larut, Su King mengatur isi tasnya. Kemudian, setelah memikirkan fakta bahwa dia tidak tahu persis berapa lama dia akan pergi, dia mengirim pesan kepada Ark Immortal Plumdark untuk memberitahunya bahwa dia akan pergi sebentar. Setelah itu, dia duduk bersila untuk bermeditasi hingga pagi hari. Namun, sebelum cahaya menerangi langit, seseorang muncul di luar paviliun pedangnya. Dia tak lain adalah Ark Immortal Plumdark. Saat ia melangkah masuk, aroma parfumnya memenuhi paviliun pedang. Sambil menatap Su King dengan lembut, ia berkata, "Aku tidak akan melarangmu pergi. Tapi kau tidak memiliki cukup perlengkapan pelindung, jadi aku akan memberimu satu." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat ia berdiri di ambang pintu, cahaya bulan di belakangnya memancar turun, membuat gaun indahnya berkilauan seperti perak. Ia tampak seperti sedang berdiri di sungai cahaya bulan, dan ekspresi anggun serta mata hangatnya bagaikan bunga teratai yang mengapung di sungai. Su King menatap Ark Immortal Plumdark dan ragu-ragu, sambil terus mengingat kembali apa yang dikatakan Kapten tentang gunung dan belenggu. Saat itu, apa yang dikatakan Kapten sangat masuk akal. Terlebih lagi, dia begitu fokus mencari pencerahan sehingga yang berhasil dia lakukan hanyalah mengirimkan beberapa pertanyaan kepada Ark Immortal Plumdark melalui pesan suara. Dia tidak punya kesempatan untuk mengobrol atau berkunjung secara langsung. Melihatnya di depan pintu, dia menangkupkan tangan dan membungkuk. "Senang bertemu, senior." Mendengar cara pria itu memanggilnya, alis Ark Immortal Plumdark terangkat. Setelah mengamatinya dari atas ke bawah sejenak, ia tiba-tiba mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang terasa janggal baginya. 2 bulan lalu, ia merasakan bahwa suasana hatinya tidak stabil. Hal itu kini terasa lebih jelas baginya. Lagi pula, wanita umumnya jauh lebih peka terhadap hal-hal seperti itu daripada pria. Jangan bilang itu ulah si idiot Chen Erniu, yang lagi-lagi bikin ulah. Ark Immortal Plumdark dengan cepat menyimpulkan bahwa spekulasinya benar. Namun, dia tidak menunjukkannya melalui ekspresi wajahnya. Melangkah masuk ke paviliun pedang, dia melambaikan tangannya, menyebabkan pintu tertutup rapat di belakangnya. Seorang pria dan seorang wanita bersama, dengan pintu tertutup. Dalam keadaan seperti itu, Ark Immortal Plumdark dengan anggun duduk bersila dan mengeluarkan botol obat. "Su King, perjalanan yang kau ceritakan padaku lewat pesan itu, apakah melibatkan meninggalkan Kabupaten Penyegelan Laut?" Su King mengangguk. Sambil menatap lurus ke arahnya, dia berkata, "Kalau begitu, kau benar-benar tidak punya cukup pembelaan. Duduklah." Tatapannya membuat dia mendesah dalam hati. Berjalan mendekat, dia duduk di hadapannya. Dia begitu dekat sehingga aroma parfumnya menyelimutinya sepenuhnya, memenuhi hidungnya dan berputar-putar di sekitar hati dan pikirannya. "Sepertinya kau memiliki beberapa perlengkapan pertahanan yang diberikan oleh tuanmu. Mengingat kau akan meninggalkan wilayah penyegelan laut, yang benar-benar kau butuhkan adalah sihir penyamaran." Dia dengan hati-hati meletakkan botol obat itu ke samping. Di dalam botol itu ada sedikit darah. "Aku mengumpulkannya bertahun-tahun yang lalu ketika Kaisar dari Tanah Terlarang Spirit Sound menimbulkan kekacauan di prefektur penerima Kaisar. Selama peristiwa itu, sekte-sekte prefektur bergabung dengan pengadilan pendekar pedang untuk menghancurkan Kaisar Pedang. Dan aku berhasil mendapatkan sedikit darahnya. Aku telah memperoleh banyak pencerahan dari darah itu selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan menggunakan sedikit yang tersisa, bersama dengan dao pribadiku, untuk melukis beberapa simbol penyembunyian di tubuhmu. Karena cat itu sendiri adalah darah pedang Kaisar, itu akan meningkatkan identitasmu untuk sementara waktu dan juga menyembunyikan semua aura yang terkait denganmu, memastikan bahwa tidak seorang pun akan tahu siapa dirimu atau seperti apa penampilanmu sebenarnya." Dengan perasaan terguncang, Su King menatap botol yang berada di sebelah Ark Immortal Plumdark.
Dia tahu betul betapa berharganya darah itu, dan mengingat apa yang akan dilakukan wanita itu, dia sangat tersentuh. Kamu akan baik-baik saja kecuali jika kamu berurusan dengan seseorang di tahap keempat Void Returning atau lebih tinggi. Entitas seperti itu biasanya menduduki posisi yang sangat tinggi, jadi kecil kemungkinan kamu akan bertemu dengan salah satu dari mereka. Meskipun begitu, ingatlah bahwa simbol darah tidak akan bertahan lama. Paling lama, simbol tersebut akan efektif selama 3 bulan. Su Qing membuka mulutnya tetapi tidak yakin harus berkata apa. Sebelum dia sempat berbicara, Ark Immortal Plumdark tersenyum. Kamu tidak perlu mengucapkan semua hal sopan santun yang diwajibkan oleh etiket. Sekarang, lepaskan jubahmu. Su Qing sangat terkejut. Apa yang kau tatap? Jika aku akan melukis simbol di tubuhmu, kau harus melepas seragammu. Dia mengedipkan matanya beberapa kali dengan main-main. Su Qing tidak akan ragu jika itu orang lain. Namun dia selalu merasa gugup di dekat Ark Immortal Plumdark. Meskipun begitu, dia tahu betapa pentingnya simbol penyembunyian ini, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan melepas jubah seragam pendekar pedangnya, sehingga dadanya benar-benar telanjang. Wajah Ark Immortal Plumdark sedikit memerah saat ia menatapnya. Kemudian ia mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, menyebabkan pria itu berputar di tempat sehingga punggungnya menghadapnya. Tenangkan dirimu, katanya, suaranya selembut bulu melayang di benak dan hatinya, mengirimkan riak samar. Su Qing sangat gugup. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melakukan hal seperti ini, dan jantungnya berdebar kencang. Saat duduk di sana, tubuhnya terasa kaku seperti papan. Di belakangnya, Ark Immortal Plumdark mengambil botol obat, membukanya, dan menuangkan setetes darah emas. Ekspresinya berubah sangat serius. Su Qing, simbol-simbol ini rumit, dan harus diselesaikan tanpa jeda. Kulit tangannya seputih salju saat ia mencelupkannya ke dalam darah kaisar pedang dari tanah terlarang Spirit Sound. Kemudian ia meletakkan jarinya di kulit punggungnya dan mulai dengan lembut melukis simbol magis pertama. Terkadang jarinya meluncur perlahan di punggungnya. Di lain waktu, ia menggerakkannya dengan cepat. Saat garis-garis emas darah membentuk pola di kulitnya, ia menggigil. Semua bulu halus di tubuhnya tampak berdiri tegak. Sensasi sentuhan jarinya di punggungnya membuat bulu kuduknya merinding. Perasaan itu meresap dari kulitnya hingga ke lubuk hatinya, menjalar ke seluruh tubuhnya hingga kulit kepalanya terasa geli. Jantungnya berdetak semakin cepat, dan ia tak bisa menahan napasnya yang berat. Akhirnya, dia mengertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu mulai melafalkan kitab klasik tumbuhan dan vegetasi dalam hati. Metode itu tampaknya berhasil, karena detak jantungnya mulai tenang. Dalam hal itu, waktu berlalu perlahan namun pasti. Saat ia selesai melafalkan kitab tanaman dan vegetasi dalam hati sebanyak 3 kali, fajar sudah menyingsing di luar. Keringat menetes di dahinya. Pada titik ini, Ark Immortal Plumdark telah menyelesaikan sebagian besar simbol penyembunyian. Sekarang giliranmu menghadap ke depan, katanya, dan kali ini suaranya terdengar berbeda dari sebelumnya. Sebelum Su Qing sempat memikirkan maksudnya, dia menepuknya lagi, menyebabkan Su Qing berputar setengah lingkaran. Sekarang mereka saling berhadapan. Saat napasnya menyentuh wajahnya, dia memperhatikan bulu matanya sedikit berkedip, dan melihat rona merah samar merambat di lehernya. Dia juga gugup. Su Qing sangat terkejut. Dia belum pernah melihat ekspresi wajah seperti ini di wajah Ark Immortal Plumdark. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, wanita itu berdeham. Meskipun pipinya memerah dan bulu matanya berkedip-kedip, matanya bersinar terang saat dia meletakkan jarinya di dadanya. Saat ia mulai melukis, Su Qing merasa sangat terguncang sehingga ia harus memejamkan mata untuk menenangkan energi dan pikirannya. Kemudian ia mulai melafalkan kitab tumbuhan dan vegetasi lagi. Jarinya meluncur seperti air di dadanya, membuatnya sangat sulit untuk melafalkan teks dengan benar. Saat baris-baris emas muncul di tubuhnya, sensasi itu mengirimkan gelombang kejutan yang menghantam pikirannya. Setelah cukup waktu berlalu agar sebatang dupa terbakar, di luar sudah terang benderang. Ark Immortal Plumdark tiba-tiba berhenti menggerakkan tangannya, membiarkan jarinya menyentuh dadanya. Jantungmu berdebar kencang, Su Qing, katanya lembut. Paviliun pedang begitu sunyi sehingga terasa seperti dia berbicara tepat di telinganya. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya untuk melihat Ark Immortal Plumdark yang pipinya memerah.
Tatapan mata mereka bertemu, dan ketika dia berbicara selanjutnya, suaranya sedikit bergetar. Tetap diam, aku hampir selesai. Jarinya bergerak lagi, menyusuri dadanya hingga ke lehernya. Kemudian mencapai dagunya, dan akhirnya telinganya. Itu mengharuskannya untuk sedikit mendekat kepadanya. Su Qing begitu kaku hingga tak bisa bergerak, bahkan tak mampu berkonsentrasi untuk mengingat satu kata pun dari kitab tumbuhan dan vegetasi. Matanya kosong dan bahkan sayu. Saat Ark Immortal Plumdark mendekat kepadanya, dia tiba-tiba mendengar suara bersemangat kapten di luar paviliun pedang. "Ah King kecil, ada apa? Apa kau keluar? Kita harus segera bergerak. Tugas besar kita dimulai hari ini. Hei, kenapa kau memasang lapisan pertahanan ekstra? Apa yang kau lakukan di dalam sana, ah King kecil?" Ark Immortal Plumdark menarik jarinya dan berdiri, tampak sedikit gelisah. Biasanya dia suka menggoda Su Qing, mempermainkannya sedikit. Namun, situasi saat ini adalah situasi yang belum pernah dialami olehnya maupun Su Qing sebelumnya. Wajahnya masih memerah, dia merapikan rambutnya dan memaksa dirinya untuk terlihat tenang. Sambil berdeham, dia tak berani menatap Su Qing saat berkata, "Semoga perjalananmu aman, Su Qing." Berbalik, dia berjalan dengan anggun, namun sekaligus sedikit terburu-buru, menuju pintu paviliun pedang. Mendorongnya hingga terbuka, dia mendapati dirinya tepat di depan kapten, yang memasang ekspresi bingung di wajahnya. Hanya butuh sesaat bagi ekspresi bingung kapten untuk berubah menjadi ekspresi terkejut yang terang-terangan. Dengan mata terbelalak, dia menatap Ark Immortal Plumdark, lalu melihat ke arah Su Qing yang sedang mengenakan kembali jubahnya. "Aku tidak melihat apa-apa," serunya sambil mundur beberapa langkah. "Aku tidak melihat apapun. Sama sekali tidak ada." Gelombang keterkejutan menghantam hatinya. Tidak mungkin mereka berdua benar-benar. "Chen Erniu," kata Ark Immortal Plumdark dengan tenang, sebelum pikiran kapten melayang terlalu jauh. "Ini, Bu," jawab kapten sambil memejamkan matanya sirat mungkin. "Bulan lalu saya menerima pesan dari koalisi 8 sekte. Rupanya, kerangka ular purba itu agak kotor." Sang kapten bergidik saat menyadari implikasi dari kata-katanya. Ia mencoba memikirkan kesalahan apa yang telah ia buat, dan tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari sesuatu. Ia telah mengganggu momen yang indah, dan ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. "Ark Immortal," katanya cepat, "semalam aku mengalami beberapa masalah dalam kultivasi harianku. Akibatnya, aku tiba-tiba menjadi buta." Ark Immortal Plumdark mendengus dingin lalu melanjutkan, "Selain itu, aku punya teman baik bernama Li Sitao. Beberapa hari yang lalu dia menyebutkan melihat sosok yang sangat mencurigakan mengendap-endap di sekitar istana administrasi, memata-matainya sambil makan buah persik." "Apakah mungkin itu kau?" "Jelas bukan aku," kata kapten dengan muram. "Aku tidak akan pernah memata-matai siapapun. Lagi pula, aku lebih suka apel." "Oh." Setelah beberapa kata perpisahan yang sekadar basa-basi, dia pergi, jantungnya berdebar kencang. Ketika kapten yakin wanita itu telah pergi, dia membuka matanya, melihat sekeliling untuk memastikan mereka sendirian, lalu berjalan santai ke paviliun pedang. Masih tampak terkejut, dia berkata, "Apa yang terjadi barusan?" Su Qing sudah mengenakan kembali seragamnya. Dengan ekspresi yang sama seperti biasanya, dia berkata, "Ada apa?" "Hah?" Terkejut, kapten menatap Su Qing dari atas ke bawah, lalu sedikit mendekat dan berkata pelan, "Apakah kau dan Ark Immortal Plumdark?" "Sudah waktunya untuk pergi, kakak sulung," kata Su Qing sambil berjalan keluar dari paviliun pedang. Sang kapten melihat ke arah yang ditinggalkan Ark Immortal Plumdark, lalu kembali menatap Su Qing. Kemudian dia mengeluarkan buah persik dan menggigitnya. Sambil terkekeh, dia bergegas mengikuti Su Qing. Tidak ada salju, tetapi cukup berangin. Hari itu juga sangat cerah, tanpa awan di langit. Karena itu, cahaya matahari terbit sangat terang, menerangi mereka berdua dan menyebabkan bayangan mereka memanjang. Angin membawa serta tawa sinis. Namun, saat keduanya berjalan menjauh, tawa itu berubah menjadi percakapan yang tenang. "Adikku, kau bisa mengatakan yang sebenarnya kepada kakakmu. Tadi malam, apakah kau akhirnya menjadi dewasa? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa, adik kecil?" Merasa sedikit malu, "Ya, ayah, baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan menggodamu. Namun, adikku tersayang, begitu kita kembali,
kau harus mengenalkanku pada tahu-tauku. Aku juga ingin tumbuh dewasa.